Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rafani Channel. Kali ini Bunda akan ngejelasin subsidi KPR BTN yang tahap ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami Rafani Channel. Terima kasih teman-teman semua. Kali ini Rafani lagi Jadi nih kemarin tuh ada kejanggalan ya. Kejanggalannya itu kita kan nerima subsidi ya. Subsidi yang kita terima itu dari tahun 2021 Bunda hitung jumlahnya yang selama 6 bulan itu 300-an per bulan, dan karena 300-an per bulan itu Bunda jumlahin sama 6 bulan. Jadi totalnya itu kurang lebih 2 juta ya guys ya. Nah, bulan kemarin ternyata Bunda itu dipotongnya 1.200.000 full karena Bunda itu perumahan subsidi. Nah, dan otomatis dari 2 juta dikurangi 1.200.000, jadi sisanya kan 800.000. Dan Bunda tuh bulan ini tuh Bunda transfer sejumlah cicilan, dan Bunda itu menganggap akan dipotong 400. Jadi karena sisa kemarin subsidinya itu belum cair 800, jadi Bunda tuh 800 tambah 400 pastinya 1.200.000 kan. Nah, setelah Bunda transfer ternyata uang yang 1.200.000 itu nggak dipotong sama sekali. Sedangkan yang Bunda hitung-hitung sisanya itu hanya sisa 800, tapi yang cair 1.200.000. Ada apa ya? Ini kan sebuah kejanggalan, dan ternyata teman-teman semua banyak juga yang mengalami hal yang serupa. Nah, kenapa ini ya? Terus Bunda cari informasi, Bunda gali-gali, dan ternyata ada subsidi KPR BTN tahap ketiga. Tapi kita nggak tahu itu tuh kapan cairnya, apakah ini tuh benar-benar dirafel dengan yang tahap kedua sekarang, jadi digabung gitu, karena subsidi yang kita terima itu udah melebihi dari yang kita hitung di jendela UMKM. Nah, buat teman-teman semua yang ragu, kalian bisa telepon call centernya kalau misalnya jendela UMKM susah dibuka ya guys. Nah, lihat ya kayak gini nih, Bunda lihat ini beritanya kayak gini. Dan ternyata dana dari pemerintah itu, subsidi KPR BTN itu udah dapat dana PEN itu yang tahap ketiga udah cair katanya guys, cair ke BTN. Akan tetapi kita kan nggak tahu ini kapan dicairkannya dan bagaimana skema pencairannya. Nah, saksikan terus episode Rafani Channel ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, karena Bunda akan update informasi terkini tentang subsidi KPR BTN yang tahap ketiga. Bagaimana skemanya? Apakah sama dengan tahap yang pertama dan tahap yang kedua? Di mana tahap yang pertama dan tahap yang kedua itu dicicil berdasarkan dipotongnya berdasarkan cicilan kita. Misalnya ada yang cicilannya 1.200.000. Nah, dipotongnya 1.200.000 per bulan. Ada juga yang teman-teman yang komersil. Beda kalau komersil, Bunda lihat dari yang komersil tuh misalnya dia dapat 3 juta dan cicilannya itu 2.500.000. Bulan pertama cairnya 2.500.000, bulan kedua cairnya 500 gitu guys. Jadi kalian tetap harus membayar sejumlah cicilan ke rekening kalian meskipun kalian dapat subsidi ini. Nah, untuk tahap yang ketiga ini gimana skemanya? Apakah skemanya itu sama seperti tahap 1, 2, atau skemanya itu diturunkan langsung? Jadi misalnya kita dapat 2 juta, jadi langsung brak masuk ke rekening tabungan kita. Nah, saksikan terus ya, Bunda akan kasih tahu info-info terbaru tentang subsidi KPR BTN ini guys. Ya, kalian bisa baca sendiri bahwa dana PEN yang KPR tahap 3 udah cair ya, dan ada peraturannya. Nah, kalau Bunda kan KPR-nya itu subsidi, sedangkan teman Bunda itu cicilannya tuh komersil, dan kemarin tuh dihitung sebesar 3 jutaan lah gitu kan. Nah, untuk di bulan pertama dia cairnya itu 2.500.000. Jadi dalam persangkaan dia bulan kedua ini dia akan dapat sekitar sisanya kurang lebih
400 atau 500 ribuan. Karena cicilannya 2.500.000, dia tetap transfer uang sama kayak Bunda. Jadi setiap bulannya itu meskipun kita dapat subsidi, kita harus transfer sejumlah cicilan. Bunda ingetin lagi, setiap saat kita harus transfer sejumlah cicilan ya, agar kalian itu enggak kedenda atau misalnya nanti tuh nggak tahu kan cicilannya turunnya kapan gitu. Dana dari pemerintah ini kita nggak tahu turunnya kapan meskipun dapat subsidi. Jadi kayak kemarin aja subsidi itu baru terrealisasi pada akhir tahun kan, Oktober November ini baru terrealisasi gitu, baru cairnya di akhir tahun. Sedangkan tahap ketiga meskipun udah cair dari pemerintah ke BTN, kita tuh nggak tahu ya kapan itu masuk ke rekening kita. Udah gitu, banyak banget teman-teman yang nanya, apakah semua orang akan dapat subsidi KPR BTN yang tahap ketiga ini? Jawabannya, yang pertama, kalau BI checkingnya bersih, nah insya Allah akan dapat ya. Dan yang kedua, kalau BI checkingnya udah bersih gitu kan, disaring lagi sama BTN. Jadi orang-orang yang bisa konsekuen dalam setoran. Nah, jadi meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap lancar membayar setoran rumah kita, KPR perumahan. Nah, insya Allah itu lolos dari saringan BTN. Dan gimana sih Bun, aku belum pernah dapat nih selama ini. Nah, kalau misalnya dua syarat itu udah terpenuhi, mudah-mudahan tahun berikutnya atau tahap berikutnya teman-teman itu dapat. Nah, banyak banget yang nanya, apakah di tahap ketiga ini yang dapat itu adalah yang tahap 1 dan kedua sambungannya atau orang-orang yang baru. Nah, nanti Bunda akan infokan lagi yang dapat di tahap ketiga skemanya seperti apa. Jadi kalian pantengin terus dan jangan lupa setelah subscribe hidupkan ya, aktifkan tombol notifikasinya, loncengnya diaktifkan agar kalian tahu kalau ada info terbaru mengenai KPR subsidi ini. Karena Bunda udah banyak ngupas tuntas tentang KPR subsidi ini. Kalian boleh cek deh skemanya kayak gimana, hormon itu apa. Jadi banyak banget di video Bunda yang sebelumnya. Oke, sekian dulu info yang Bunda dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga rezeki teman-teman semua semakin bertambah, semakin melimpah, dan semakin berkah, serta kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga selalu dalam limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode Rafani yang selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.